Pernah nggak sih kamu yang lagi nonton video ini ngeliat di platform sosial media TikTok atau Instagram kamu tentang satu konten dakwah yang kita tahu kalau niat mereka itu baik buat ingetin kita nih, tapi penyampaiannya itu ngegas, nyindir, marah-marah, atau parahnya gaya penyampaian mereka itu langsung menghakimi dan mengintimidasi netizen dan audiens yang menonton. Makanya di sini aku mau diskusi nih bareng kalian tentang teknik komunikasi dakwah itu sebaiknya bagaimana sih? Tapi tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Riza Sativa Bunga Andini dari mahasiswa Universitas Taskia dengan NIM 2510 40 90 01. Teknik komunikasi dakwah itu terdiri dari 3 poin. Poin pertama alias poin paling dasar, paling penting, paling dikuasai oleh semua orang tapi sering dilupakan, yaitu penggunaan bahasa yang santun. Nah, poin ini atau penggunaan bahasa yang santun ini terbukti lebih mudah merangkul banyak orang, terbukti lebih diterima kontennya daripada konten yang tidak menggunakan bahasa yang santun. Selanjutnya, poin kedua, yaitu konten kreator dakwah atau si pendakwah ini harus memahami kondisi mad'u atau kondisi si audiens. Ibarat kata, kalau audiensnya itu Gen Z atau generasi muda, maka pendekatan dakwah yang cocok itu ialah pendekatan dengan dialog terbuka, bukan menggunakan metode yang konfrontatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini juga poin paling penting, yaitu dakwah atau konten dakwah ini harus dilakukan secara bertahap. Nah, karena namanya bertahap, pasti konten tersebut atau informasi tersebut disampaikan atau diberi pemahaman itu secara pelan-pelan, secara bertahap, tidak buru-buru, dan sesuai dengan kapasitas audiens. Kunci utama dari aspek psikologis ini itu ada di rasa empati manusia. Ibarat kata, pendakwah digital atau konten kreator dakwah atau pendakwah ini harus bisa memahami kondisi emosional yang sedang dirasakan audiens. Misalnya, mereka tuh audiens ini sedang mengalami isu tentang quarter life crisis atau mental health. Maka bisa disesuaikan tuh oleh pendakwah atau konten kreator dakwahnya ini. Lalu yang kedua, selain rasa empati, konten kreator dakwah atau pendakwah ini juga bisa menciptakan rasa aman dan nyaman. Sebaiknya mereka menghindari nada bicara yang intimidatif atau bikin orang-orang atau audiens ini merasa dihakimi. Karena tujuan mereka di situ untuk ke arah yang lebih baik, bukan untuk dihakimi. Selanjutnya, poin terakhir, poin yang paling menantang untuk para konten kreator dakwah atau pendakwah itu adalah pengelola emosi yang baik. Karena yang namanya konten kreator dakwah atau pendakwah itu nggak lepas dari yang namanya hate speech. Nah, karena sejatinya sifat manusia itu selalu mencari kesalahan manusia. Jadi sebaik apapun kamu konten kreator dakwah atau pendakwah di media sosial, orang-orang itu akan selalu mencari kesalahan-kesalahannya. Apalagi kalau sudah terbukti nih kesalahan-kesalahan kamu, nanti orang-orang tuh bakal memenuhi atau menjadikan kolom komentar kamu sebagai tempat ribut, tempat untuk perdebatan panas. Nah, kalau di saat itu kamu menghadapi atau ikut mengirimkan, ikut kepancing dengan kolom komentar itu, justru esensi dakwahnya bisa hilang. Jadi kalau kamu tetap tenang dan sabar, itu tandanya kamu sudah melakukan strategi psikologis dalam teknik komunikasi dakwah dengan sangat-sangat baik. Sebagai kesimpulan, dari studi kasus ini kita belajar kalau dakwah yang efektif di era kontemporer ini bukan cuma soal apa isinya, tapi tentang bagaimana cara menyampaikannya dengan baik agar niat kita itu terjalankan. Nah,
Ketika kita bisa menggabungkan antara ilmu psikologi audiens atau ilmu psikologi mad'u dengan strategi komunikasi Islam, dakwah gak akan menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan menjadi penyejuk hati yang berdampak nyata di masyarakat.